Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Oke, alhamdulillah pagi ini kita semua masih bisa dipertemukan di SMK Negeri 1 Banjaragung ya. Tentunya anak-anak semua gimana keadaannya? Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sebelum mulai pembelajaran Bapak akan cek dulu kehadirannya ya. Ada yang nggak hadir? Oke, siapa yang nggak hadir? Salsa. Terus siapa lagi? Adila Pak Ardila. Adila kenapa nggak masuk? Izin sakit apa izin ada kegiatan? Oke lah anak-anak, selanjutnya untuk materi hari ini sudah Bapak sampaikan yang minggu kemarin kita belajarnya apa? Tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran tentang apa? Tentang Microsoft Word yang pertama. Untuk kali ini kita masih di teknologi informasi, tetapi kita ke Microsoft Excel. Ada yang tahu? Ada yang pernah coba? Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah Microsoft atau aplikasi pengolah angka. Ingat-ingat ya. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka. Kalau Microsoft Word kemarin aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata. Baiklah anak-anak, untuk kita memulai pembelajaran ini tentunya dari materi yang Bapak sampaikan tadi, judulnya tentang teknologi informasi. Microsoft aplikasi pengolah angka ini kita harus praktek langsung, karena di situ nanti ada penghitungan-penghitungan, karena kita harus membuat tabel bagaimana caranya kita menyelesaikan perhitungan yang ada di Microsoft Excel. Sudah hidup semua komputernya? Oke, nah untuk ketentuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak dibentuk kelompok minimal berdua. Jadi nanti satu perangkat, satu komputer, nanti dua siswa, ini satu siswa karena ada pasangannya ya. Tidak apa-apa, nanti bisa sambil kita lihat di depan ada proyektor, anak-anak bisa melihat di depan contohnya seperti apa. Gitu ya. Dari pembelajaran ini ada yang perlu ditanyakan anak-anak, siapa tahu pernah praktek seperti apa sebelumnya? Nggak ada? Atau ada yang mau nanya tentang Microsoft pengolah angka? Ada nggak? Apa manfaatnya ini? Manfaat aplikasi Microsoft pengolah angka ini tentunya nanti ketika anak-anak itu ada di rumah sendiri, punya usaha sendiri, ini salah satu cara untuk rekapitulasi, baik itu keuangan, baik itu stok barang. Jadi lebih mudah anak-anak untuk mengontrol keadaan barang yang ada di toko. Kalau untuk di kantor-kantor biasanya untuk pembuatan laporan keuangan. Jadi kita nggak perlu ngitung terus manual dengan kalkulator. Tetapi dengan Microsoft Excel ini nanti anak-anak ada sistem rumus yang bisa secara otomatis akan mendapat hasilnya secara cepat. Oke lah anak-anak, kita sekarang langsung buka aplikasi Microsoft
Excel. Jadi di situ ada Excel, ada Word, ada PowerPoint. Cari yang Microsoft Excel. Silakan dipegang mouse-nya, ya, diklik start di pojok kiri bawah yang ada simbol kotak-kotak itu, icon ya, ada Excel, ya, Excel, oke, diklik, ya, di bawah pojok kiri bawah, ini diklik, silakan pilih Excel, diturunin di sini cari Excel, mana? Boleh tuh klik 2 kali, klik sebelah sini kliknya ya, sebelah sini kliknya, sebelah sini kliknya, ya, oke, kliknya sebelah sini, silakan diklik pojok kiri, ya, di start, enggak nih, ini yang start ini ya, nih, silakan dari Excel, ada kan, tuh diklik sebelah sini kliknya. Dipasin, klik, oke, sudah, start, ini pegangnya gini deh, pegang mouse-nya gini ya, ini kan namanya start, ini icon start, mulai start itu, pilih Microsoft Excel, oke, kliknya sebelah sini ya, oke, setelah itu apa, mana, ini di close saja, close dulu ya. Bentar ya, sudah tampil semua ya. Ini di close dulu. Start ini loh, start. Nih. Ini Microsoft Excel. Oke. Sudah tampil semua ya. Itu di close dulu. Nih, di close dulu. Oke. Jadi di pojok kiri atas yang baru kita buka, aplikasi Microsoft Excel, itu ada blank workbook ya. Blank itu artinya kosong. Oke, kita klik ya, 2 kali klik. Oke, tunggu sampai dengan tampil lembar kerja. Ya, betul, lembar kerja. Oke, sudah tampil semua ya. Ya, diklik sekali. Nggak mau ya? Blank. Nah, gini. Bentar ya. Ini tinggal di close aja, gitu. Dilebarin biar enak ya. Oh, ini yang ini. Oke, itu di close ya. Kalau ada tampilan yang tidak digunakan di close saja. Oke, sudah benar ini. Ya, diklik. Mana? Oke, sebentar. Udah, ini aja, sama aja ya. Beda versi tapi sama aja fungsinya. Oke, beda versi tapi sama fungsinya. Jangan tambahin 10. Microsoft Excel. Ini. Sudah ya? Sudah tampil semua, oke. Udah, jangan ditutup-tutup lagi. Ngapain ditutup? Kita close bagaimana? Excel. Ini ya. Oke, perhatikan anak-anak, di situ ada tampilan kotak-kotak ya, bentuknya ya. Excel itu cirinya begitu. Kalau kemarin kita praktek Word, dia tampilannya seperti apa? Lembar kosong. Kalau Excel dia ada simbol atau tampilan yang kotak-kotak nih.
Oke ya, sama ya. Ini tampilan di tempat bagus. Nah, ini Bapak kasih penjelasan dulu sebelum kita melakukan pengetikan atau membuat tabel di dalam Excel. Di tampilan Excel itu, nih anak-anak semua perhatikan, di sini ada apa ini namanya? Huruf atau identitas namanya. Identitas kolom. Di situ ada A, ada B, ada C dan seterusnya. Itu namanya identitas kolom. Disebutnya huruf atau alfabet huruf ya. Itu simbol kolom. Kolom itu bentuknya vertikal berdiri. Ini namanya kolom. Nah, di sebelah kiri ini ada namanya angka. Itu identitas baris. Identitas baris ini disebutnya baris. Dia bentuknya horizontal. Horizontal itu berdiri apa tidur? Tidur ya. Itu bedanya. Kalau kolom itu vertikal itu berdiri. Kalau horizontal baris berdiri kolom. Nah, ini harus anak-anak perhatikan bahwa ini identitas kolom, ini identitas baris. Nah, nanti ketika anak-anak mau ngetik, Bapak cukup menyebutkan begini. Silahkan klik di sel G3. Berarti ada di sini. Di kolom G baris 3. Ini namanya sel ya. Sel G3. Pertemuan antara kolom dan baris itu namanya sel. Apa? Sel. Sekali lagi, pertemuan antara kolom dan baris namanya sel. Nah, jadi ketika nanti Bapak ngomong, silakan posisikan kursor ada di sel A1. Berarti diklik di kotak kolom A baris A1. Itu banyak bagus B. Nah, gitu ya. Nih, nanti di sini kalau Bapak sebutkan, silakan klik di aduh, laptopnya belum dicas. Sel C3 berarti ada di kolom C baris 3. Paham ya? Sampai di sini paham? Sebelum kita melakukan proses pengetikan, membuat rekap tabel, maka harus paham dulu ini fungsi-fungsi dari kolom dan baris. Oke, sudah ya? Siap ya? Jadi kelompoknya berdua sudah, tinggal satu aja, nanti bisa lah lihat di sini. Kalau berdua ini untuk tahap pertama kalian bisa saling bantu. Nanti kalau sudah mulai bisa, nanti masing-masing. Nanti anak-anak bisa mengerjakan secara mandiri, bisa menggunakan Office 365 di handphone, ya. Kalau secara online, atau kalau kita di lab, ini bisa ada Microsoft Office versi 2010. Ya, ada juga yang 2007, ada juga Office 365. Kalau Office 365 kita harus online. Kemarin online. Oke, sekarang Bapak minta anak-anak mengetik, silakan posisikan ada di sel A1. Silakan. Ayo, sudah? Ketikan langsung rekapitulasi. Ayo, langsung ketik. Pegang keyboardnya. Rekapitulasi. Ya, rekapitulasi. Langsung, rekapitulasi. Diklikkan di A1. Kalau susah menggunakan mouse gesernya, boleh anak-anak menggunakan tanda panah di keyboard. Tanda panah kanan, tanda panah ke kiri, tanda panah ke bawah, ya. Nah, untuk menggeser posisi. Rekapitulasi spasi. Apa? Iya, nggak apa-apa. Rekapitulasi spasi
Enggak apa-apa. Rekapitulasi nilai. Rekapitulasi nilai. Ayo. Ya. Gimana? Hapusnya. Ngapusnya menggunakan backspace ya. Di atasnya enter ada backspace. Ada ya. Ini untuk menghapus ketika anak-anak salah mengetik. Ya. Enggak, rekapitulasi itu langsung. Rekapitulasi spasi nilai tengah semester. Nilai tengah semester. Nah, rekapitulasi nilai tengah semester. Nih bagus, tulis juga nih. Kalau mau merubah hurufnya jadi kapital, di keyboard itu ada sebelah kiri caps lock ya. Caps locknya itu diaktifkan. Jadi langsung diklik sekali, langsung ketikkan rekapitulasi. Ya kan? Nilai tengah semester. Oke? Sudah sama semua? Sama? Sama belum? Oke, pastikan yang sebelahnya membantu, nanti gantian posisinya. Sekarang nulis ngetik dulu yang sebelahnya, nanti sebelahnya baru gantian. Biar semuanya bisa. Rekapitulasi nilai tengah semester. Ini judul tabelnya ya. Kita ini mau membuat tabel apa? Membuat tabel nilai ya. Tabel nilai tengah semester. Jadi nanti kalau kita pas nggak praktek di kelas, di lab komputer, kalau praktek di kelas nanti bisa menggunakan handphone. Kalau yang punya laptop ya bawa laptop, nggak apa-apa, ya kan? Kalau belum punya HP, belum punya laptop, bisa juga menggunakan buku. Cuman untuk mengecek salah atau tidaknya, kalau secara manual belum bisa dipastikan. Tetapi kalau di laptop atau di komputer atau di handphone, itu nanti kita ngetik salah rumus, dia langsung bisa kita lihat. Ya. Nih, ngetik di sini kalau mau ngedit tuh. Diklik sel awal. Ya. Ini contoh ya. Ketika anak-anak nanti ngenter gini, pindah tempat, terus pengen mau ngedit nih gimana ini Pak? Kok nggak bisa diklik? Loh malah hilang, gitu. Nah, tinggal diklik sel yang pertama kita ngetik. Sel yang pertama kita ngetik itu ada di sel A1. Nah, di sini muncul. Anak-anak tinggal klik di sini. Mana yang salah, mana yang mau dihapus. Ya. Posisi di selnya yang pertama kita ngetik. Terus kita klik di sini. Loh, Pak, gini nggak muat ini. Kolomnya gimana? Nah, ini nggak ada masalah kalau untuk judul. Tapi kalau nanti untuk kolom nomor, kolom nilai, nah ini bisa dilebarkan melalui ini lihat, melebarkan. Batas antar kolom A dan B di tengah-tengah sini dia akan berubah menjadi plus ketika ini kursor ini didekatkan di sini. Nih. Nah, ditekan ya, ditahan, kita geser ke kanan. Ya, nih, geser ke kiri. Ini untuk melebarkan kolom. Tapi nanti untuk pas pembuatan tabel nilainya. Kalau sekarang belum ya. Oke, sekarang silakan enter, pindah di sel A2. Sel A2 SMKN1 Banjaragung. Ketikan SMKN1 Banjaragung. Ini kegeser sini loh. Nih, geser sini. Nah, kan? Enggak usah, nanti aja gesernya ya. Oke, sel A2 SMK N1 Banjaragung.
SMKN 1 Banjar. Itu bawahnya sel A2. Diklik aja, klik sel A2. Ini geser sana nih. Nih. Nah. Udah, ketikan. SMKN 1 Banjar Agung. SMKN 1 Banjar Agung. Sudah? Sudah belum? Enggak apa-apa, nanti dirubah. Kalau mau dirubah ya dari tadi dirubah sekalian sini gitu loh. Ini nyala tuh caps lock tuh. Besar. Boleh kalau mau ganti. Nanti nggak apa-apa nanti. Sudah? SMKN 1 Banjaragung. Nih. SMKN 1 Banjaragung. Enter di sel A3. Sel A3 tahun 2024. Enter. Gimana? Aman? Alhamdulillah, berarti bisa ya. Oke, kita sudah ngetikkan judul tabel. Sekarang kita mau buat isi tabel. Isi tabelnya seperti apa? Tentunya ada nomor, ada nama, ada NIS, ada mapel atau nilai pelajaran. Pelajarannya apa aja nanti yang kita rekap. Sementara kita belajar, kita cukup rekap 3 nilai aja. Nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai informatika. Kita nyoba 3 mapel, ngerekap 3 mapel. Oke, kita posisikan sel A5, di sel A5. Jadi dikasih jarak 1, nih, dikasih jarak 1 sel A5. Kalau susah menggunakan mouse, cukup anak-anak tekan tanda panah ke bawah, tanda panah ke atas di keyboard untuk menggerakkan ininya, kursornya, memindah kursor atau pointernya mau di mana. Oke, sudah? Oke. Selanjutnya kita ketikkan nomor NO. Langsung di kapital aja kalau mau kapital. Nomor yang pertama ya kan? Ini kolom yang pertama NO. Silahkan pindah sel B5. Ayo dipindah, diklik di sel. Hah? Di sel B5. B5 silakan. Nah, itu karena belum di enter. Kan di enter aja. Ini hilang. Nah. Ya. Di B5. Silakan ketikkan nama. Namanya 2. Nama aja loh. Namanya 2 gimana toh? Ini nih kita masih membuat judul kok kolom di tabelnya. Jadi nomor urut, terus nama siswanya nanti siapa-siapa ya toh? Oke. Silakan pindah ke sel C5. Sel C5 geser ke kanan. Langsung pakai tanda panah bisa loh. Kalau kalian susah pakai mouse, tanda panah ke kanan aja, tik-tik. Sudah pindah. Nama. Biasanya ada laki perempuannya ya. Ya, jenis kelamin. L garing P. Garis miring ya. Garing. Mau jemput tulis garing ngono ya. Garis miring. Garis miring itu atau laki atau perempuan. Jadi nanti di bawah itu ada budi. Budi itu perempuan apalagi biasanya? Perempuan. Ah, bencong ya berarti. Oke. Selanjutnya setelah nomor, nama, laki, perempuan, ketikkan di situ NIS.
Ini identitas siswa yang tidak bisa sama. Kata kunci ya, kalau di rumus-rumus atau di sistem pemrograman itu NIS itu kata kunci. Kata kunci itu tidak boleh sama. Nggak ada ya NIS itu sama itu. Tapi kalau nama sama banyak. Agus, banyak juga. Terus biasanya siapa lagi? Nisa banyak juga Nisa. Di satu bulan kalau menggunakan kata kuncinya nama, tapi kalau kata kuncinya NIS pasti tidak sama. Karena sudah berdasarkan biasanya nomor urut atau bisa berdasarkan tahun lahir, ya. Makanya jarang sama lah, nggak mungkin sama. Kalau sama ya namanya bukan kata kunci. Oke, selanjutnya setelah NIS kita ketikkan di sel E5 nilai ya, sel E5. Kita lanjut lagi di kolom sel E, sekarang masih di E6, berarti di bawahnya nilai. Ketikan matematika atau MTK saja gini, MTK. Dipindah di sel E6. Jadi bawahnya nih nilai. Setelah itu bahasa Indonesia. Ketikan singkat Bindu. Di sel F6, sebelah kanannya matematika. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah belum? Mana? Wih, cerdas. Wih, bisa semua ya? Luar biasa. Emang harus pinter gini loh. Jadi enak, ya. Ini luar biasa ini. Langsung cepet tik 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 selesai. Satu lagi infor. Di G6. Di G6. Di sel G6 infor, maksudnya informatika. Ya? Ya, nanti gantian. Boleh sekarang? Boleh. Kalau capek langsung gantian sekarang. Ya, biar sama-sama bisa. Boleh. Boleh di posisi duduknya geser gantian, boleh. Ini masih banyak. Pokoknya masih lama lah. Masih banyak yang harus diinput. Informatika. Ayo informatika. Oh, punya Pak Agus itu ya. Kok belum nambah? Oke, selanjutnya di sel H5, bukan H6 ya. Silakan di H5, jumlah atau JML saja. Nah, Nah. Oke, ini punya Pak Agus, tak tambahin dulu infor ya ta. Terus di H5 itu H5 jumlah atau JML aja, biar singkat. Jumlah. Oke. Selanjutnya di sel I5. Jumlah rata-rata, rata 2. Rata-rata. Rata-rata. Oke. Yang terakhir nilai itu biasanya pada akhirnya anak-anak pengen denger apa? Jumlah udah tahu, rata-rata sudah tahu. Apa biasanya yang terakhir? Peringkat. Aduh, jumlahnya sama ini tahu, jumlahnya piro? Semen ya. Berarti, oh aku peringkat piro ya? Jumlahku sama ini. Nah, yang terakhir kolom J5 kasih PRKT. Peringkat. Disingkat aja biar enggak terlalu panjang. Di J5. Oke. J5. Sekarang perhatikan depan ini agak harus telaten karena kita akan menggabungkan antar baris biar tidak acak-acakan seperti ini. Ini seharusnya satu
baris satu kolom, satu baris satu kolom, satu baris satu kolom. Ini beberapa kolom jadi satu kolom. Jadi enak lihatnya. Nah, nilai ini membawahi 3 mapel. Judul nilai ini membawahi 3 judul mapel. Matematika, bahasa Indonesia, informatika. Dan ini ada garis yang tidak kepakai nih. Garis ini harus dihilangkan. Gabungan antara baris 1 dan baris 2 ini dihapus, jadikan jadi satu. Jadi posisi nama nanti ada di tengah-tengah, bukan di atas ini. Tengah-tengah, center. Oke? Perhatikan semua, menggunakan keyboard aja. Kalau sudah, silakan diposisikan di sini dulu. Di nama. Nomor-nomor. Di nomor. Geser aja pakai keyboard. Geser ke kanan pakai keyboard aja, pakai tanda panah. Biar agak cepat, ya kan? Tuh. Tuk, 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 tuk. Nah, bisa kan? Oke, silakan tekan shift. Di keyboard sebelah kiri ada shift. Tombol shift. Sebelah kiri aja, jangan sebelah kanan. Sebelah kanan nanti yang kerja. Tangan kiri mencet tombol shift, nanti tangan kanan mencet tanda panah. Tul gitu. Contohnya gini, tekan shift di keyboard sebelah kiri, pencet tanda panah ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah? Ingat, shift-nya jangan dilepas. Shift-nya ditahan. Jangan ditahan juga. Nanti gitu. Bukan mesin ketik. Nah, komputer kalau jadul zaman dulu, ya mesin ketik itu dipencet gitu nggak jalan. Kalau ini kan sudah elektronik, sudah digital. Begitu dipencet langsung lari dia. Setelah itu shift tanda panah ke bawah sekali. Betul lah. Tekan shift tanda panah ke bawah 1 kali. Lah, jangan dilepas dulu. Ke bawah sekali. Ya, betul. Nah, itu namanya ditahan terus. Makanya nggak usah pegang ini. Nah, nggak usah pegang mouse ya. Mouse-nya lepasin dulu. Kalau nggak biasa, yuk tekan shift. Nah, tanda panah ke kanan, klik, klik, klik gitu. Nah, terus tanda panah ke bawah sekali. Lah, oke, bisa semua ya? Bisa. Mantap, oke. Inilah yang diminta itu responnya cepat dan bisa, gitu ya? Karena SMK bisa. SMK SMK 2. Nah, ini namanya SMK. Oke. Nah, ini kan ada bayang-bayang kotak ini ya. Sebenarnya ini bukan, nggak ada garisnya. Ini hanya apa namanya? Hanya garis yang tidak tampak aslinya. Nah, kita kasih garis beneran. Kita kasih border yang tampak nanti hitam, yang bisa dilihat. Kalau ini tidak bisa dilihat. Hanya sekedar ini aja, sementara, garis sementara. Nah, kita pilih di menu home. Ini ribbon yang kemarin disebut Bapak ribbon itu ini ya. Home, insert, back layout, inilah yang disebut ribbon. Ribbon ya. Menu home ya. Di home ini ada border di sebelah bawahnya. Nih. Bentuknya kotak-kotak kecil, di atasnya font, silakan tanda panahnya yang diklik. Tanda panahnya. Jadi bukan ikonnya, bukan simbolnya, tapi tanda panahnya sebelah kanannya silakan diklik. Sama? Sama belum? Nih, kalau sudah sama, silakan pilih all border. Nih, all border. Nih, all ya. All itu semua. All border, semua masuk mau dikasih garis. All border. Nah, itu akan tampak hasilnya. Silakan dipilih, diklik. Kelihatan ya hitamnya ya? Nah, kita mau menghilangkan garis-garis yang tidak dipakai ini. Nah, ini nggak kepakai. Terus ini juga kolom ini, pembatas kolom nggak kepakai. Contohnya, yuk silakan diklik lagi. Sel A5, coba di pertama di 0. Sudah? Di 0.
tekan shift tanda panah sekali. Tanda panah ke bawah sekali. Nah, tekan shift tanda panah ke bawah sekali. Bisa? 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 Diklik dulu, diklik sana dulu. Nah, tekan shift tanda panah ke bawah sekali. Shift. Nah, sudah. Sekali aja satu ujung. Nah, tekan shift tanda panah ke bawah sekali. Shift tanda panah. Iya, betul. Menarik, bisa. Tekan tanda panah. Ini shift dulu sekali. Tanda panah ke bawah. Nah, oke. Itu namanya mengeblok, ya. Namanya apa? Ngeblok. Mau mana punyamu? Ini loh, no ini loh. Tekan shift tanda panah, yuk. Tekan shift. Tanda panah ke bawah sekali. Tekan shift tanda panah ke bawah sekali. Nah, ini kita mau mengeblok dua baris, mau dijadikan satu baris, satu kolom. Ini mau menggabungkan dua baris, satu baris, jadi satu baris. Setelah ini, silakan anak-anak pilih merge and center nih. Nih, simbolnya. Merge and center. Ada tulisan merge and center? Silakan langsung diklik ya. Klik aja. Klik. Nah, sudah diklik? Dia hilang garis tengahnya? Ayo, sudah hilang belum? Diklik, diklik. Jangan dideketin. Klik. Klik kan? Klik. Nah, diklik itu merge and centernya diklik. Jangan dideketin aja. Diklik. Yang atas itu loh. Nah, merge and center. Nah. Oke ya, bisa ya? Oke. Itu kan ke bawah tuh teksnya. Lihat nih. Teksnya ke bawah tuh. Kita posisikan di center nih. Middle nih. Nih, middle. Nih. Atasnya center ada middle. Nah, dia kan posisi di tengah. Ini middle nih. Tadinya kan gini ya. Tadinya di bawah. Kita pilih middle. Dia akan di tengah-tengah. Bisa? Middle. Namanya juga iya begitu caranya. Ayo. Ini middle tengah-tengah. Tengah-tengah, ya. Ini center juga bawahnya. Oke, yuk. Dilanjut nama sampai nis. Kayak tadi caranya. Ini merge, klik aja merge and centernya diklik. Klik aja, klik. Ya. Terus. Nah, biar nggak ke bawah. Nah, ini. Center, middle. Ya. Oh. Oke. Silakan untuk kolom nama silakan sama caranya diblok dua baris kayak tadi. Ayo gimana? Tapi nilainya jangan ya. Nah, sampai nis. Nih caranya diklik nama, shift tanda panah ke bawah. Terus merge and center itu. Terus pilih middle. Nah, sama ini juga laki perempuan, tekan shift tanda panah ke bawah. Middle and center. Oke, sudah. Nis juga sama. Nis, tekan shift tanda panah ke bawah. Middle and center. Gimana? Lebih rapi? Ya, lebih rapi. Kita mau cari itu kerjaan itu yang rapi dan bagus. Enak dilihat. Bukan hanya kerja saja, tetapi hasilnya juga bagus. Sudah? Mana? Yang belum? Ya udah kayak tadi langsung merge and center, terus middle, terus begitu terus sampai nis. Tadi blok lagi. Ayo shift tanda panah ke bawah. Ayo boleh gantian, kalau tangannya keju boleh gantian. Keju-keju ganti. Kalau belum keju ya belum, masih panjang. Tenang aja, nanti pergantiannya ya jumlah sama, rata-rata sama, peringkat sama. Ya bagus, sudah. Langsung geser ke jumlah. Ini jumlah ini udah bagus. Jumlah rata-rata peringkat.
Caranya sama. Ya udah nunggu hidup dulu. Caranya sama, merge and center, pilih middle. Oke, rata-rata juga begitu. Hasilnya sudah kelihatan bagus. Lanjutnya, kerja cepat, hasil bagus. Oke. Sudah? Hah? Iya, sampai peringkat. Sampai peringkat ya. Apanya? Hilang? Kita buka dulu. Tidak ada kata hilang. Mana Excel di sini deh. Hilangnya dikit kayaknya sih. Ayo. Peringkatnya juga. Oh iya, kayak sebelah itu. Iya dong. Iya dong, cus. Ternyata lah ngapa ngetik informatika lagi? Tidak. Nanti deh, nggak apa-apa. Oke. Tekan shift, tanda panah ke bawah. Tekan shift, tanda panah ke bawah. Sampai di sini untuk penghapusan kolom gimana? Aman? Bisa ya? Bisa. Sip. Gimana? Apa? Jadi tekan shift loh, tekan shift. Ya, dihapus lagi. Sama, judulnya sama. Klik. Oke. Oke. Oke ya. Dengan bagus juga sama. Ini merge and center, mana merge and center? Middle. Merge and center. Middle. Oke. Oke. Sudah semua? Nah, sekarang tadi menggabungkan, baris sekarang menggabungkan antar kolom. Mana yang perlu digabungkan antar kolom? Nilai 3 kolom 1 baris digabungkan jadi 1 kolom. Gimana caranya? Kita klik dari nilai, klik shift tanda panah ke kanan di blok 3 kolom, terus merge and center. Langsung merge and center. Langsung dia ada di tengah-tengah. Bisa kan? Bisa. Gimana? Yang paling belakang, yang di blok 1 baris saja, ini saja. Tekan shift, tanda panah ke kanan. Oke, satu lagi. Oke, merge and center. Mantap. Oke, selanjutnya silakan isikan di kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Di kolom nomor ini isikan 1, 2, 3, 4, 5. 1 enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter. Nah, itu namanya kolom nomor. Kita mau membuat tabel dengan jumlah 5 siswa. Siswa kita ada berapa? 16. Mau dimasukkan semua? Boleh. Nanti kalau sudah bisa ya. Kalau udah bisa nanti masukkan sesuai namanya masing-masing. Kalau nanti nama samaran dulu, nanti Bapak oplos. Nanti kalau namanya kalian langsung, "Loh Pak, saya kok nilainya 5 ya kan?" Mintanya pasti 9 semua, ya enggak? Nah, nanti kamu nilainya hasilmu nanti Bapak kasih nilai yang bagus. Kalau belum bisa belajar terus.
gunakan kesempatanmu sebelum kalian melewati masa-masamu. Masa apa? Masa tua, masa sekolah, masa muda. Nah, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Manfaatkan waktu yang masih ada nih. Jangan sampai kita sia-sia. Nah, sedikit ini ya, tambahan apa ini namanya? Motivasi, penyemangat kalian. Tidak ada yang bisa merubah nasib kalian kecuali kalian sendiri yang akan merubah. Kalian sendiri yang akan berusaha tentunya tidak kita tinggalkan namanya berdoa, selalu berdoa. Apapun hasilnya yang penting sudah berusaha dan berdoa. Ya, hasilnya yaitu yang memang kita harus terima. Kalau baik alhamdulillah, kalau kurang baik ya bersabar dan bersyukur. Disyukuri yang ada. Oke, selanjutnya kita ketikkan nama di sini ya, di kolom nama ya. Nama yang pertama Budi, yang kedua Nisa, yang ketiga Amin, yang keempat Nila, yang keempat Manis. Oke, ayo. Budi, enter. Ayo terus ketikkan. Udah? Iya. Nanti kalau sudah anak-anak sudah bisa ini satu kolom, nanti buat dengan nama masing-masing. Ini kita latihan dulu ya. Budi, enter. Nisa, enter. Amin, enter. Gunakan 10 jari ya. Tangan kirinya main, jangan tangan kanan aja. 1 jari. Gunakan 10 jari. Kalian dikasih 10 jari biar bisa saling bekerja sama. Tidak hanya jari satu aja kayak patok mini. Tik, 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 tik. Atau 11 jari. Nah ini 11 jari. Nah, takut kasihan nanti ini nggak bisa besar. Nanti untuk neken aja lama-lama kecil. Gawat juga ya kan. Manfaatkan ada kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari. Spesialis ibu jari yang gendut ini taruh untuk spasi, khusus spasi aja, kanan kiri ya. Tuh. Oke, sekarang lagi perempuan. Ini kita Budi itu positif, kita laki-laki. Nisa perempuan. Amin laki-laki. Nila perempuan. Manis perempuan. Oke, ya oke. Ya dihapus saja PL-nya. Tuh, enter. Bisa? Oke, nih sekarang. Nis. Yuk, Nisa. Bisa semua, oke. Sampai nis kita 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nah, itu nis. Gak ada yang sama ya? Ada yang sama. Bisa? Bisa ya? Oke, mantap. Nah. Oke. Selanjutnya nilai. Nah, nilai yang pertama nilai matematika. Nah, di keyboard anak-anak itu di sebelah kanan ada khusus tombol numerik untuk penomoran. Jadi anak-anak jangan ngetiknya yang di atas nanti ya. Kalau di atas itu kan di atas huruf itu jauh-jauh susah. Gunakan yang sebelah kanan biar berdekatan. Seandainya gini, yuk 70 yang pertama, yang kedua 80, 65, 75, 88, enter.
Yuk, gimana? Bisa? Oke. Jos, ternyata lebih cepat dari yang ngetik di depan. Gimana? Ini kabarnya si Deris, ini aman. Loh. Oke, oke. Mantap. Bahasa Indonesia sekarang. Bahasa Indonesia 80, 76, 88, 65, 70. Oke, informatika 75, 60, 67, 65, 90. Oke. Yo. Aja karo songgo ini. Oke. Gimana? Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang sudah beres? Kalian pernah dengar nggak jumlah itu? Rumus jumlah dalam Excel? Pernah? Di Excel itu kan ada rumus-rumus yang untuk mengetahui hasil penjumlahan, perkalian, rata-rata, peringkat, terus jumlah, karakter, semuanya ada. Pernah ada yang dengar rumus jumlah? Belum? Nah, ini agak lebih ekstra lagi, tapi sebelum kita menjumlah, kita buatkan kolom dulu, biar sama dengan yang atasnya ya. Kita blok dulu kayak tadi, taruh di nomor 1, tekan shift tanda panah ke bawah sampai 5, tekan shift tanda panah ke kanan sampai dengan peringkat. Tekan shift tanda panah ke bawah, ditahan terus, lanjut tekan shift tanda panah ke kanan sampai peringkat. Apa tadi? Pilih border. Pilih all border. All border. Biar kelihatan garisnya ya. Tuh, tampak jelas. Bisa? Ya, pastikan dari nomor 1 ini ke blok semua. Tekan shift tanda panah ke bawah sampai 5, tanda panah ke kanan sampai peringkat. Langsung pilih menu home, pilih icon border, all border. Oke. Setelah itu, nah ini yang perlu anak-anak perhatikan. Ini sudah menggunakan rumus, ya, sudah menggunakan rumus. Jadi harus perhatikan benar nih. Setiap rumus itu diawali dengan sama dengan. Pokoknya setiap mau ngetik rumus harus ada sama dengan. Jangan sampai sama dengannya tidak bisa. Ini apa, Pak? Mana? Ini apa? Ya nggak usah diklik. Ngekliknya sebelah sini. Itu fungsinya buat ngopi, ya kan? Buat paste. Mana, Pak? Tadi aku nggak lihat. Ya udah, all border ini, home, ini all border. Klik. Ini all bordernya diklik. Ada panah. Ya. Oke. All border sudah? Oke, sudah. Bisa semua ya? Oke, sudah mulai tampak jelas hasilnya, sudah bagus, sudah rapi. Kita sekarang rumus ya. Rumus jumlah itu setiap rumus menggunakan sama dengan. Silakan diklik di atas, enter ada sama dengan. Nah, cari sama dengan pokoknya. Sama dengan. Rumus jumlah itu sum, S-U-M. Sum. Tuh, lihat tuh. Sum ya. Aja ditambahin Sumiati ya. Sum aja. Aku mau tambahin Sumiati atau Sumi. Sum aja. Ya. Setelah itu
Kalau udah diketik sum ini di bawahnya ini kan sudah muncul ini rumus-rumus yang ada di Excel, ya kan? Silakan diklik ini yang sama dengan atas kamu tik. Klik 2 kali, klik. Nah, dia akan buka kurung otomatis. Bisa? Bisa? Sama dengan zoom, klik itu. Klik 2 kali. Nah, 2 kali ngeklik ya. Oke. Bisa? Mana? Coba sama dengan dulu. Sama dengan, timpah langsung. Sama dengan zoom. Nah. Oke, diklik 2 kali. Nih, klik gitu, yang biru itu. Yang biru. Warna biru, klik 2 kali. Oke. Bisa ya? Bisa? Oke, bisa. Selanjutnya, kita mau menjumlahkan 3 mapel yang sudah ada nilainya. Mapel apa aja? Matematika, bahasa Indonesia, sama informatika. Silakan langsung diklik matematikanya dulu nih. Digerakkan ke sini, klik. Nah, dia akan mengarsir. Ya. Mengarsir. Diklik di matematika, dia akan mengarsir ya. Ya enggak? Ya. Dia akan membaca apa? Bukan membaca dalamnya, tetapi membaca posisinya ada di sel E7 karena ada di kolom E baris 7, bukan baris 1 ya. Ini nomor kolom, ini identitas baris. Jadi ada di kolom E baris 7. Oke. Setelah itu sudah posisi ngarsir kayak gitu semua sudah? Sudah? Tekan shift tanda panah ke kanan 3 kali sampai bahasa Indonesia sampai informatika karsir. Jangan sampai lepas. Oke. Sampai informatika, oke. Jangan lepas sampai informatika. Oke, berarti di situ munculnya E7 sampai dengan G7. Loh, F-nya nggak ada, termasuk sudah ada di dalamnya, namanya sampai. E sampai dengan G. Nah, setelah itu tutup kurung, tekan shift, tutup kurungnya ada di 0 tuh di atas, tapi menggunakan shift 0. Ini, iya. Bisa. Setelah itu enter, akan tahu hasilnya. Nah, gitu ya. Berhasil. Kalau muncul nilainya berarti berhasil. Langsung enter aja passing. Passing enter sana boleh. Terima. Oke, muncul hasil. Bisa? Ini Pak. Oke, selanjutnya nomor 2 sampai 5 ayo kayak gitu juga sama. Yuk, dicoba. Ini yang nomor 2. Nomor 2 sampai nomor 5 ayo sama jumlahnya. Sama dengan sum. Terus klik 2 kali kan muncul. Diklik nilainya yang mau dijumlahkan. Nilai sebelahnya dari matematika. Ya, tekan shift tanda panah ke kanan. 3 kali, tutup kurung, shift 0. Shift 0 loh, tutup kurung, shift 0. Ayo, shift 0. Iya. Iya. Enter. Ya, terus. Sama dengan sum. Buka kurung, diklik nilai yang mau jumlahkan. Bisa? Ya, punya bagus sudah ya? Sama enggak di depan? Punya bagus sudah semua?
Bisa semua ya? Pak, belum Pak. Sudah sampai nomor berapa? Bisa semua? Jos. Masih ada yang bingung? Ya. Pak, selesaikan dulu. Sudah? Oke. Satu selesai. Selesai. Yang ini kelihatan diem aja, tak ada suara, selesai juga. Masih proses Pak. Sini masih proses. Dua lagi. Langsung enter. Yuk, terus. Dua lagi. Dua lagi. Sekarang rumus nilai rata. Sudah belum, Deris? Belum. Yuk, lanjutin sampai selesai. Dari kurangkan Pak. Oke. Pak, ini berapanya 200. Ya, ada yang pernah nyari nilai rata-rata? Kalau menurut kalian gimana cara nilai rata-rata mencarinya? Nah, di Excel ini ada rumusnya juga, namanya average atau average. Average. Gimana caranya? Oke, ternyata sudah bagus semua kerjanya, luar biasa. Kalau hasilnya bagus, nanti ya nilainya mau nilai 50 apa 100? Ya, makanya harus serius. Tapi serius tapi benar. Oke, sama dengan untuk rata-rata? Sama dengan average, tulisannya nih, average. Nah, kalian mengetik 3 karakter, di bawahnya akan muncul mana yang average. Bukan averagea ya, average. Nih, ada kan average, diklik 2 kali kayak tadi. Tuh, ya kan? Nilai rata-rata itu biasanya diambilnya dari mana menurutmu? Nilai rata-rata? Jumlah. Dari? Jumlah. Ada yang lain. Nilai rata-rata itu diambilnya dari mana? Dari nilai apa? Nilai semua mapel. Gimana caranya? Sama seperti jumlah tadi. Langsung diklikkan di nilai matematika, tekan tanda shift ke kanan sampai informatika. Jangan sampai jumlah, sampai informatika aja. Oke, tutup kurung, enter, ketemulah nilai rata-rata. Ayo lanjutan kayak gitu. Sama dengan, sama dengan, loh malah udah mau selesai nih lah, cepet benar loh, luar biasa loh. Sama dengan, ayo sama dengan dulu. Sama dengan tuh ini loh, sama dengan. Iya, nomor 2 sama dengan,
Sama dengan average, sama dengan average. Dipilih average-nya nih. Nih, average baru diklik nilai matematika sampai informatika, tutup kurung, enter. Enter ya. Jadi jangan melewati nilai, maksudnya jumlahnya tidak ya, jumlahnya tidak ya. Ini selanjutnya begitu. Sama nggak? Yo. Kenapa? Ini yang belakang kok guyon-guyon. Sudah bisa? Sama nggak dengan depan? Yo. Nanti kita bulatkan ya. Jadi di sini ada yang tidak ada nih, tidak ada komanya ya. Ada yang satuan, ada yang koma. Nah, nanti kita buat ini semua, puluhan semua, atau tidak ada desimalnya di belakang koma ya. Mana sudah bisa semua? Terakhir ini yang agak lumayan ini, terakhir ya. Terakhir ini agak lumayan, harus diperhatikan. Setiap rumus ada sama dengan, yo. Setiap rumus ada sama dengan. Yo, sama dengan sudah? Sama dengan. Sama dengan istilah peringkat itu apa kalau dulu? Biasanya ibumu nanya di rumah itu. Ranking. Nah, kamu ranking berapa? Nah, di sini menggunakan rank. Rumusnya R-A-N-K. Rank. Ya. Ranking. R-A-N-K. Ranking. Ini kalau kalian nanti bisa, sebenarnya nanti Bapak ajarin ya kalau sudah ada. Ini kalian biar bisa dulu. Kalau sudah bisa, nanti cukup nyari rumus itu hanya baris pertama aja. Baris berikutnya mau 1000 jumlahnya kita nggak perlu nyari lagi. Jadi cukup mengerjakan satu baris sebenarnya. Tapi ini untuk latihan. Jadi anak-anak biar hafal dulu rumusnya. Nanti kalau sudah hafal, nggak perlu ngetik satu-satu. Oke, rank kita pilih di sini. Yang sama, rank. Sudah? Ranking itu biasanya berdasarkan apa? Rata-rata atau jumlah? Biasanya jumlah. Karena untuk mengetahui jumlah terbanyak. Jumlahnya terbanyak. Biasanya selisih akan bukan ya. Biasanya selisih berapa karakter atau berapa angka akan menentukan siapa peringkatnya, siapa rankingnya. Oke, setelah itu kalau jumlah berarti kita klik jumlah. Hasil jumlah yang diklik. Tuh, yang diarsir hasil jumlah. Oke. Hasil jumlah. Setelah itu, maka di bawah kalian itu ada koma atau titik koma. Yang setelah number itu, kan ada number ya. Ada teks kecil di bawah number gitu. Nah, itu kalau nanti anak-anak itu ganti laptop, ya, ganti CPU atau komputer, biasanya ada yang menggunakan koma,
ada yang menggunakan titik koma. Kalau itu nggak diperhatikan, nanti loh kok error, kok salah, kok nggak berhasil. Itu pengaruhnya. Jadi pastikan ketika kalian ngeklik sel, dia akan muncul apa di sini? Nih number ini, koma atau titik koma. Kalau koma, ya gunakan koma. Kalau di situ titik koma, berarti gunakan titik koma di keyboard. Yuk, titik koma di keyboard. Ini bacanya maka. Di keyboard langsung klik titik koma. Bisa? Nih. Klik. Nah, itu bacanya maka. Bahasanya gini, cara bacanya. Budi ingin peringkat 1. Yang lain juga jelas ingin peringkat 1. Nah, di situ maka Budi ingin peringkat 1, maka Budi ingin peringkat 1, berarti nilai jumlah Budi diklik, ya kan? Budi ingin peringkat 1, diklik sudah, ya kan? Maka yang lain juga ingin menjadi peringkat 1, diklik dari nomor 1, jumlah nomor 1 sampai dengan jumlah nomor 5. Diklik jumlah nomor 1 sampai dengan jumlah nomor 5. Diklik, tekan shift tanda panah ke bawah. Kalau susah menggunakan mouse. Klik lagi jumlah pertama, tanda panah ke bawah, sama. Bisa? Iya. Oke. Oke. Ke bawah ya, bukan ke samping, ke bawah. Apanya? Apanya? Maksudnya yang diblok loh, yang diblok. Iya, yang diblok itu biarin, itu kan namanya ini. Ini yang ngarsir itu loh ke bawah. Ini yang diarsir ini ke bawah. Apanya? Tadi kan maka gitu. Ya. Ini belum ada ranknya loh. Udah tadi. Rank gitu. Terus, nah maka, yuk maka, ya. Klik lagi sini jumlahnya, ya klik jumlah, ya, ya, klik lagi jumlahnya, yang atas, yuk klik, tekan shift tanda panah ke bawah sampai nomor 5. Iya, oke, oke ya. Setelah itu tekan F4 di keyboard itu paling atas ada F1, F2, F3, F4 ya. F4 ditekan 2 kali begini jadinya jadi dolar. Kenapa ini? Untuk mengabsolutkan. Jadi mengabsolutkan itu ketika dia dipindah rumusnya dia gak akan berubah. Ya. Di keyboard ada F1, F2, F3, F4-nya. F4-nya diklik 2 kali. Klik, klik. Yang di atas ya. Sudah? Sudah ya? F4 2 kali. F4 2 kali. Lihat mana tadi? Lah, inilah yang dibilang tadi, makanya salah. Kamu menggunakan titik 2 bukan titik koma. Nih. Hapus titik komanya. Nah, baru maka klik lagi, turunin ke bawah di blok semua. Nah, tab 4 2 kali, tutup kurung. Sudah? Hah? Udah itu, udah nggak apa-apa. Udah tutup kurung, enter. Tutup kurung, enter. Yuk, semuanya begitu. Kamu ngekliknya itu di mana loh? Di sini loh. Nah, tekan shift tanda panah ini. F4 2 kali. Nih. Tutup kurung, enter. Tutup kurung, enter. Oke, yuk dilanjutin sampai nomor 5, yuk. F4 2 kali, tutup kurung, enter. Yuk, sama dengan rank, kita klik jumlah sebelahnya ini, nih. Ikutin ya, jumlah semuanya ya. Nah, yang kedua tetap
jumlahnya dari atas. Halo? Jadi yang kedua, ngebloknya tetap nomor 1 sampai nomor 5. Terus gitu. F4 2 kali. Oke, sama dengan rank, buka kurung, klik jumlah pertama, maka jumlah 1 sampai 5 diblok lagi. F4 2 kali, tutup kurung, enter. Sama dengan rank, gitu. Rank, klik jumlah, maka klik jumlahnya dari 1 sampai dengan 5, F4 2 kali, tutup kurung, enter. Makanya itu biasanya menggunakan titik koma ya. Sama dengan rank